إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita berupaya selalu untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus berupaya maksimal meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menghimbau kita umatnya, pencinta Rasulullah, pencinta dinul Islam, pencinta Allah dan Rasulnya, untuk banyak-banyak berselawat kepada beliau. Karena satu kali kita berselawat akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan 10 kali selawat. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, umat Islam ini lahir dari perjuangan seorang Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Nabi terakhir, diberi Allah amanah menyampaikan dan mengajarkan Islam sebagai sistem hidup untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, termasuk untuk ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau Yahudi ngotot dengan Yahudinya, Nasrani ngotot dengan Nasraninya, tidak mau masuk Islam, di mata Allah mereka masih kafir dan musyrik. Kemudian agama Islam ini sudah panjang ceritanya. Sekarang tahun 1445 Hijrah, dihitung dari Hijrah, ya kan? Tambah 13 tahun setelah itu Islam tegak dalam diri manusia dan dalam rumah tangga, dalam masyarakat, bahkan dalam sistem negara. Jadi jangan dibilang kalau Islam tidak punya sistem negara. Baca sejarah 13 abad atau 12 abad lamanya umat Islam eksis dengan segala macam pasang surutnya. Kenapa umat Islam eksis? Ya karena Islamnya. Orang Arab eksis dulu bukan karena kemusyrikannya, malah dengan kemusyrikannya mereka terpuruk menjadi objek penjajahan bangsa-bangsa yang kuat ketika itu. Jadi bangsa Arab yang dahulunya jahiliyah, setelah masuk Islam menjadi manusia terbaik di atas muka bumi. Khaira ummatin ukhrijat linnas, dan itu sebuah fakta. Maka sekarang banyak yang benci pada Arab. Benci pada Arab artinya benci pada Islam, benci pada Al-Quran, benci kepada Nabi SAW yang orang Arab, berbahasa Arab, sunnahnya dengan bahasa Arab. Nah, lalu berjalan Islam yang paling
Ya. Yang paling problem, yang paling lemah, dan yang paling hitam sejarahnya ya sekarang ini umat Islam. 1 abad belakangan inilah. Kalau dulu ya, Prancis melalui pasukan salib dan Eropa lainnya berhasil menguasai Palestina, tidak bertahan lama. 92 tahun mereka angkat kaki. Islam balik lagi ke diri umat Islam. Kemudian juga habis itu diserang oleh Mongolia sehingga bisa menghancurkan Baghdad. Tapi tidak berapa lama umat Islam balik lagi. Nah sekarang ini lama sekali nih. Kenapa bisa lama? Umat Islam dijajah, dihancurkan, dipecah belah. Bahkan Islam disingkirkan, bahkan sampai Islam jadikan sumber terorisme. Itu khusus 2001 ketika Presiden Amerika ketika itu mencanangkan perang terhadap terorisme. Itu sebenarnya perang terhadap Islam dan terbukti sekarang. Cuman anehnya program Amerika itu sudah habis di sana, di sini masih diteruskan. Ini masalahnya ini. Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup sudah mengingatkan kita yang di akhir zaman ini akan mengalami sebuah periode penuh fitnah. Fitnah itu bukan hoax ya. Kalau bahasa Indonesia fitnah itu menyebarkan berita bohong tentang seseorang itu apa gitu ya. Itu fitnah, bukan. Fitnah disebut dalam Quran dan hadis itu adalah cobaan-cobaan, ujian-ujian besar terhadap umat Islam. Secara umum ulama menjelaskan ada 2 fitnah, itu ada fitnatus syahwat dan fitnatus syubuhat. Fitnatus syahwat artinya diuji dengan syahwat yang luar biasa. Bukannya berarti orang dahulu nggak ada syahwat, ada. Cuman mereka bisa mengendalikan syahwat. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha. Orang-orang dahulu, generasi Islam pertama sampai 12 abad itu boleh dikatakan mampu mengendalikan syahwat mereka. Makanya mereka menang. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Lah kita umat Islam 1 abad belakangan ini tidak bisa mengendalikan syahwat. Apalagi zaman sekarang, revolusi teknologi komunikasi ini benar-benar membuka seluruh bentuk syahwat tak terkecuali. Ditawarkan kepada umat Islam dengan cara-cara yang licik, cara-cara yang halus, lalu umat Islam terjebak tenggelam dalam syahwatnya. Nah kemudian yang berbahaya lagi fitnatus syubuhat. Fitnatus syubuhat ini fitnah pemikiran. Apa itu fitnah pemikiran? Neraca berpikir jadi terbalik. Yang hak bisa kelihatan batil, yang batil bisa kelihatan hak, yang baik kelihatan buruk, yang buruk kelihatan baik. Amal ibadah, amal soleh kelihatan itu tidak soleh. Tapi main-main, hamburan harta sana sini, mubazir, itu dibilang amal soleh. Mendewakan pribadi, hak pribadi, oh ini kan urusan saya. Dan lupa bahwa saya itu diciptakan Allah dengan aturan-aturan yang sudah ada agar saya itu selamat. Tapi tidak difahami. Sampailah ke tingkat Rasulullah SAW mengatakan, sayati ala nasi sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tanpa terkecuali, wabil khusus umat Islam, tahun-tahun penipuan. Ya Rasulullah nggak mengatakan berapa tahun, 10 tahun, 25 tahun, tidak. Tahun-tahun. Bisa 1 abad itu. 1 abad ini penipuan luar biasa. Yang ditipu mentah-mentah di antaranya umat Islam. Bayangkan
umat Islam di negeri Islam. Yang memerdekakan negeri itu adalah mereka, umat Islam sendiri. Yang non-muslim boleh dihitung dengan jari, kayak Indonesia ini. Mana PKI zaman perjuangan, mana Cina zaman perjuangan kemerdekaan bertahun-tahun, berabad-abad, nggak ada. Cina malah belok ke penjajah. Dengan tujuan negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi sebuah negeri, dalam Al-Quran itu menceritakan tentang kondisi negeri Sabak masa lalu, bahwa negeri itu baik sekali, ideal sekali, penuh dengan keberkahan kehidupan pemerintah dan masyarakatnya sebelum mereka kufur, dan Allah pun ridha dan mau mengampuni mereka. Apa sebuah negeri Islam? Itu hanya ada dalam definisi negeri Islam. Kok bisa-bisanya umat Islam nggak boleh menerapkan agama mereka? Dibilang bertentangan dengan Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang bilang bertentangan? Bahkan dengan liciknya mereka yang tidak ikut berperang, berjuang, berjihad itu menghapus 7 kata. 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Kewajiban menerapkan syariat Islam bagi umat Islam sendiri. Nggak boleh. Lucu kan? Ini namanya, dia Rasul katakan sanawatun khadda'at. Masa-masa penipuan. Ditipu mentah-mentah umat Islam. Datang berita dari timur katanya, kalau umat Islam tetap menerapkan syariat Islam, negara bagian timur akan memerdekakan diri. Seharusnya bilang biarin aja merdeka. Masih luas Indonesia, masih banyak umatnya. Tapi ditipu. Di antara yang menipu itu adalah Hatta, seorang pejuang nasionalis, termasuk Soekarno tentunya. Nah, dari situlah musibah tipu-tipu itu berlanjut terus. Sudah 78 tahun sampai kemarin hari kemerdekaan di istana, nipu dengan cara berjoget-joget ala komunis, ala PKI. Oh enggak, kami kan bergembira ria. Enggak. Kalian itu penipu, karena merasa istana sudah dikuasai oleh PKI, karena merasa Indonesia sudah dikuasai oleh PKI, kepolisian, KPK, ya kan, MK, KPU, karena sudah merasa kalian menguasai semuanya, ya kalian berbuat seenaknya. Lalu umat kita tertipu, mengatakan, oh iya, hebat ya peringatan kemerdekaan yang ke-78, meriah. Apanya meriah? Di dalamnya ada pesan PKI yang luar biasa, pesan komunisme. Kita tertipu. Sanawatun khadda'at, 78 tahun sudah ditipu oleh bangsa sendiri, oleh orang yang mengaku Islam sendiri. Karena Soekarno ngaku Islam, Soeharto ngaku Islam, Jokowi ngaku Islam, tapi penipu. Kerjanya nipu tiap hari, tiap saat. Sampai-sampai Rasulullah katakan apa? Ciri-cirinya yusaddaqul kadhibu, dibenarkanlah si pembohong. Sebaliknya wa yukadzabu fiha as-sadiqu, yang bicara jujur benar, yang berbuat jujur benar, yang bercita-cita kejujuran dan benar, dituduh bohong. Kemudian wa yu'tamanu fiha al-kha'in, diamanatilah para pengkhianat. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dikhianati yang jujur, yang amanah. Coba lihat, sejak dari Indonesia merdeka, saya tidak melihat sudah berapa presiden Indonesia, cuma satu orang yang jujur, Habibie rahimahullah. Selain dari itu penipu, pengkhianat semuanya. Kalau nggak percaya nanti kita buktikan data-data dan faktanya, dan timbangannya Islam. Jangan melentot ke sana ke sini timbangannya.
Islam, karena kita ini orang Islam. Sudah dipilih Allah sebagai muslim. Fashhadu bi anna muslimun. Ayo saksikan. Buktikan kita ini orang Islam. Tapi sayang orang Islam yang mudah ditipu. Kalau sudah musim kampanye, tipu-tipu muslihat. Sudah mendekati ini luar biasa. Sehingga kacau, nggak jelas mana calon pemimpin yang benar, yang jujur, yang amanah. Beribu-ribu cara mereka gunakan, apalagi zaman sekarang. Puluhan ribu buzzer-buzzer yang dibayar ratusan miliar oleh uang negara untuk mendukung para penipu, membenarkan para penipu, dan menuduh bohong orang-orang yang jujur dan amanah. Itu yang terjadi. Maka Rasulullah sudah ingatkan kita. Dan bahkan lebih parah lagi, Rasulullah katakan wa yantiqu fiha ruwaibidah, yang banyak bicara, ngatur umat seakan-akan ngerti. Itu adalah ar-ruwaibidah. Siapa dia ar-ruwaibidah? Sahabat bertanya. Qila wa ma ar-ruwaibidah? Apa itu? Kami baru dengar itu, kata sahabat. Ruwaibidah itu apa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ar-rajul tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh, orang yang tolol, orang yang dungu, orang yang bajingan, orang yang tidak punya moral, tidak punya akhlak, tidak punya ilmu, tidak takut pada Allah, bicara dan mengatur urusan umat. Ini yang terjadi. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sadarlah kita. Terlalu lama kita ditipu. Sanawatun khadda'at. Artinya, kalau kita renung-renungkan, yang salah ya kita sendiri. Kenapa mau ditipu? Kenapa kita mau ditipu? 70 tahun dikatakan sudah merdeka, padahal belum merdeka. Karena kriteria merdeka dalam konsep pejuang kemerdekaan kita dan konsep Allah dan Rasulnya, tegaknya syariat Islam di atas bumi Indonesia ini, baru merdeka. Sekarang itu dijadikan objek penghinaan Islam, dijadikan objek Islam selalu tertuduh. Islam nggak bisa berbuat apa-apa. Baca sejarah 12 abad. Eropa itu tidak akan bangkit sains dan teknologi kalau tidak ada Islam. Baca tulisan-tulisan orang barat itu. Jangan mau aja kita ditipu. Islam gak bisa menjawab. Ini gara-gara menyingkirkan Islam 78 tahun lah umat ini menderita, negeri ini menderita. Bahkan kelompok minoritas menguasai mayoritas. Saya pernah ketemu Habibie rahimahullah ketika beliau jadi wapres ketika itu, sekitar 97. Lalu kita bertanya, kalau Anda nanti jadi presiden, apa yang Anda lakukan? Kita udah baca nih, Presiden Soeharto sudah mulai goyang-goyang. Dia katakan saya akan membalikan keadilan. Keadilan sosial. Apa itu? Umat Islam yang 85%, dia akan menguasai Indonesia 85%. Wah pantas, ini bagus ini. Kenapa? Karena di Indonesia sejak merdeka sampai hari ini, 78 tahun, belum ada namanya cita-cita kemerdekaan mewujudkan keadilan sosial, itu belum ada. Apalagi keadilan hukum. Lihat tiap saat umat Islam dipojokin, dirampas tanahnya, dirampas hak bicaranya, dirampas hak beragamanya. Dibilang udahlah di masjid aja kamu beragama, di rumah masjid. Jangan dibawa-bawa ke negara, jangan bawa politik istana. Padahal amanat konstitusinya umat Islam itu harus membawa Islam dari pribadi ke rumah tangga, ke masyarakat sampai ke negara. Sebab kalau menerapkan hukum Islam perlu ada lembaga kan? Ada lembaga hukumnya, ada lembaga pengadilannya, ada konstitusinya. Ini gak boleh. 78 tahun ini bobokkan kita ditipu-tipu. Dan kita mau. Bagi ulama yang tidak mau, dipenjara, dibunuh. Lihat bagaimana Soekarno dengan mudah memenjarakan puluhan ratusan ulama. Karena gara ulama ketika itu melakukan pertemuan besar di Palembang untuk mengeluarkan fatwa bahwa PKI, bahwa komunis itu haram. Lalu penjarakan mereka, termasuk Buya Hamka, tanpa disidang, tanpa bermain comot-comot.
Dan itu berulang zaman Soeharto. Ada kasus Tanjung Priok. Ada tahun 84, Desember 84, pembantaian ratusan kaum muslimin yang sedang mengaji, pengajian. Dan dikendalikan oleh LB Murdani langsung ketika itu sebagai panglima angkatan bersenjata, dibantai. Dan termasuk sampai hari ini, khususnya 10 tahun belakangan ini, 9 tahun belakangan ini, luar biasa umat Islam menghadapi cobaan-cobaan, fitnah-fitnah, termasuk fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran untuk menipu. Jangan bawa-bawa Islam ke politik. Itu cara menipu yang paling mudah, meriah. Islam jangan bawa politik, itulah hancur negara ini. Di masjid jangan bicara politik. Gara-gara di masjid tidak bicara politik, kita tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Siapa pemimpin yang jujur, siapa pemimpin yang berkhianat. Siapa yang menyelamatkan dunia dan akhirat kita, siapa yang dunia nggak selamat, akhirat kita lebih terancam lagi. Karena di masjid tidak boleh ngaji politik. Tapi mereka boleh di mana-mana, hatta di istana mereka ngaji politik, versi mereka, versi PKI, versi liberal, versi sekularisme, dan versi setan lainnya kok boleh, versi Nabi Muhammad kok nggak boleh di pendidikan. Apalagi sekarang habis sudah ajaran Islam di pendidikan selama Menteri Pendidikan baru sekarang ini, habis sudah. Targetnya umat Islam, bangsa kita akan dijadikan robot-robot pencari dunia yang bisa diatur, kendalikan pakai satelit. Sadar kita kaum muslimin rahimahullah, kita sedang ditipu sanawatul khadda'at. 78 tahun kita sudah ditipu. Masa mau begini terus? Masa penipuan ini, kebodohan ini, ketololan ini, kedunguan ini mau kita teruskan dan wariskan kepada anak cucu kita? Tentulah di mata Allah itu sebuah perilaku yang sangat dimurkai. Karena umat Islam, kaum mukminin, diwajibkan Allah punya kemampuan mewariskan Islam dan iman pada anak cucu mereka, agar mereka bisa masuk surga bersama-sama. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau kita wariskan pembohongan ini terus menerus ini, jangan dikira kita selamat nanti dituntut anak cucu kita. Saya dulu tersesat gara orang tua saya, gara generasi sebelum saya, membiarkan negeri ini ditipu oleh Cina, ditipu oleh siapa sajalah yang tidak mengenal Allah, yang anti Allah, anti Rasulullah, anti Islam, anti Muhammad SAW. Dibiarkan, tidak ada upaya untuk keluar dari jebakan tipuan yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ini. Nggak ada. Kita nggak akan lepas. Jangan dikira kaum muslimin rahimahullah, kita kalau bisa salat kita akan masuk surga. Hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh dari angan-angan. Jangan dikira kalau kita bisa puasa kita sudah bisa masuk surga besoknya. Jauh panggang dari api. Jangan menduga, mengira kalau kita bisa seminggu sekali ngumpul hari Jumat di masjid lalu selesai urusan kita. Enggak. Islam itu baru selesai kalau ditegakkan dalam diri, ditegakkan di rumah tangga, ditegakkan di masyarakat dan negara dan pemerintahan. Baru selesai itu. Kayak Taliban kayak Afghanistan itu baru selesai perjuangannya lawan Amerika. Oh lalu ente Taliban, terserah ente lah. Mau ente bilang teroris, mau ente bilang Taliban, terserah ente. Itu pandangan kami, itu akidah kami, itu ideologi kami, itu Al-Quran kami yang mengajarkan tidak boleh ada penjajahan, tidak boleh ada perbudakan, tidak boleh ada penipuan-penipuan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Iyakum wal kadhib, jauhi kebohongan, penipuan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena berbohong menipu itu akan menggiring kepada dosa-dosa, kejahatan-kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar, tahdi ilan nar. Sedangkan kejahatan-kejahatan itu akan menggiring orang ke dalam neraka. Jadi kita sekarang ini sedang digiring ke neraka beramai-ramai oleh mereka calon-calon penghuni neraka itu sejak 70 tahun, 78 tahun yang lalu. Kapan kita akan berhenti dari tertipu? Sadarlah dan bangunlah, saudaraku.
Walaupun belum bisa kita merdekakan negeri kita hari ini dari penipuan-penipuan ini, dari penipu-penipu ini, kalau kita berjuang, insya Allah Allah akan janji nolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah, singkirkan para penipu-penipu itu dari peran kehidupan ini, kalian akan ditolong Allah. Tapi kalau kalian cuek saja, menikmati korban penipuan itu, bergenerasi ganti generasi, kalian akan nasib sama masuk neraka dengan mereka. Coba baca ayat Al-Quranul Karim terkait dengan iblis yang menipu, setan yang menipu, penguasa zalim yang menipu. Semua nanti akan Allah gelondongin masuk ke dalam neraka secara bersama-sama. Percuma kita jadi orang Islam, percuma kita jadi orang iman, beriman, percuma kita menjadi orang-orang ahli masjid, ahlu Quran, kalau hidup kita dikendalikan oleh para penipu-penipu, baik tingkat lokal maupun tingkat global. Kaum muslimin rahimakumullah, apa solusinya? Dulu juga seperti yang saya jelaskan tadi, bangsa Arab yang jahiliyah itu tuh ditipu-tipu bangsa Persia, bangsa Romawi, karena mereka jauh dari agama Ibrahim alaihissalam. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa Al-Quran, selamat mereka dalam jangka waktu yang singkat. Bahkan mereka menjadi penguasa di dunia, disegani, ditakuti oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah. Lah kita juga kalau mau selamat dari penipuan ini, mau tidak mau kita kembali kepada apa yang membuat mereka dulu jaya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan mereka tahu ini, para penipu itu tahu ini, sampai diungkapkan Allah dalam Al-Quran, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir, para penipu-penipu itu, maupun namanya Islam, KTP Islam, tapi ikut dalam golongan orang kafir, penipu-penipu itu, mereka berkata, jangan dengarin tuh Quran. Tuh, jangan dengarin, jangan dipahami, jangan dipelajari, jangan diajarkan kepada anak cucu. Walghaw fihi, buat isinya nggak bermutu, sehingga orang tidak tertarik pada Al-Quran. Baik disimpangkan arti Al-Quran, baik ditafsirkan seenak perutnya oleh kalangan liberal, kalangan macam-macam sekuler itu, atau tidak diajarkan dalam pendidikan dan tidak disebarkan dalam media. Ini cara yang paling ampuh menjahilkan, menjauhkan umat kita dari Al-Quran. Dan itu dialami 78 tahun sudah. Kalau zaman penjajahan, umat Islam berbondong-bondong baca Quran, santri banyak banget baca Al-Quran, kiai-kiai ulama-ulama besar lahir. Tapi sekarang mana ya berjibaku dengan Al-Quran? Karena Quran sudah nggak dianggap, otomatis umatnya akan hina dan dijajah oleh bangsa lain, atau orang yang berpemikiran bangsa lain, walaupun warna kulitnya sama dengan kita, bahasa sama dengan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah akan angkat derajat kaum yang berpegang teguh dengan Al-Quran, siapapun mereka, mau Arab, mau Melayu, mau Inggris, mau Eropa, mau Cina, mau Rusia, siapapun mereka, mau Afrika, kalau mereka berpegang teguh Al-Quran, Allah akan angkat derajat. Itu sejarah 12 tahun mencatat. Tapi Allah akan hinakan kaum yang menjauh dari Al-Quran. Ini teori sebab akibat, nggak akan bisa kita lari dari ini. Jadi solusinya cuma satu. Kalau kita mau mengembalikan izzah, kemuliaan umat ini, kemerdekaan umat ini, cita-cita luhur pejuang-pejuang umat ini di Indonesia ini khususnya, termasuk negeri yang lain juga, kembalilah pada Quran. Nah, ini sekarang yang kita lihat, betapa penelitian-penelitian membuktikan, survei-survei membuktikan mayoritas anak-anak kita tidak bisa baca Quran. Mengerikan. Yang sudah bisa baca Quran belum tentu baca Quran tiap hari. Yang bisa baca Quran tiap hari belum tentu faham Al-Quran. Yang faham Al-Quran tentu belum tentu mengamalkan Al-Quran. Coba lihat, sederhana kita. Jadi sampai kapan dong kita dijajah? Ya sampai kita kembali pada Al-Quran, kita yakini kebenarannya, kita baca setiap hari, kita pahami isinya, kita amalkan perintah dan tinggalkan larangannya,
Kita ambil pelajaran dari sejarah-sejarahnya. Kita ambil manfaat dari fenomena saintifik dan teknologi yang ada dalamnya. Kita belajar dari sejarah yang dicatat oleh Al-Quran. Dan kita jadikan dia the way of life kita. Manhaj hidup kita. Sebelum itu terwujud, menghayal. Karena ini tidak akan dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah ingin menjadikan kita umat azizah, umat yang mulia. Kemuliaan itu hanya ada pada Al-Quran. Karena Quran itu kitabun aziz, kitab yang mulia. Kebesaran itu hanya bersama Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitabun azim, Quranun azim. Dan bukti sudah kita lihat. Lihat, nggak usah lihat zaman penjajah. 78 tahun merdeka aja kita lihat. Umat ini benar-benar sangat dihina dan tidak ada mutu. Dijadikan objek pasar, dijadikan objek permainan, objek fitnah-fitnah dan sebagainya. Cuman banyak pula umat kita yang menikmati kebohongan itu. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena tadi belum melek, belum faham, karena jauh dari Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita yang hadir di sini, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan umat yang lain dimudahkan Allah untuk kembali kepada Al-Quran. Dan meyakini bahwa tidak akan ada solusi sebelum kita kembali kepada Al-Quran. Allah Maha Tahu. Ikhtiar kita Allah Maha Tahu. Kapan Allah beri kemenangan terserah. Yang penting kita sudah kembali kepada Al-Quran. Semoga kita juga diberi Allah kemudahan untuk mewariskan Al-Quran pada anak cucu kita. Bukan rumah yang kita pikirkan untuk diwariskan, bukan rekening, bukan kebun. Itu mah kecil. Tanpa Al-Quran